Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Syukur alhamdulillah kita bisa berjumpa lagi di channel ini. Harapan dan doa saya semoga saudaraku semuanya selalu diberikan kesehatan, dilapangkan rezekinya, diampuni dosa-dosanya dan dipanjangkan umurnya. Amin ya rabbal alamin. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, sholat 5 waktu merupakan rukun Islam yang wajib dilaksanakan oleh pengikut Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena pentingnya ibadah ini, Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kompensasi bagi mereka yang tidak bisa berdiri, boleh melaksanakan dengan duduk. Bagi yang tidak bisa duduk, diperbolehkan untuk berbaring. Ini menandakan betapa pentingnya sholat dalam kehidupan manusia. Namun, meski sudah diberikan kemudahan dalam melaksanakannya, tetap saja manusia sering lalai untuk menunaikannya. Ibadah ini memiliki tata cara dan sudah diatur waktu-waktu pelaksanaannya. Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan untuk sholat di awal waktu. Namun banyak sekali manusia yang menunda-nunda ibadah tersebut dengan berbagai alasan duniawi tanpa ada uzur tertentu yang dibenarkan oleh syariat. Bahkan kebiasaan menunda sholat sudah menjadi rutinitas yang mendarah daging dalam keseharian. Padahal sholat termasuk perkara agama yang paling penting setelah iman, sehingga yang meremehkannya menjadi tindakan yang membahayakan keimanan. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, berikut ini ancaman atau balasan bagi orang-orang yang suka menunda sholatnya. Yang pertama, Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam kalamnya memberikan ancaman neraka bagi mereka yang menunda-nunda waktu sholatnya tanpa alasan syariat yang dibenarkan. Di antaranya akan dimasukkan ke dalam Goyu dan Wail yang merupakan lembah-lembah yang berada di neraka Jahannam. Dalam Quran surah Maryam ayat 59-60, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Maka datanglah sesudah mereka pengganti yang jelek, yang menyia-nyiakan sholat dan memperturutkan hawa nafsunya, maka kelak mereka akan menemui Goyu. Kecuali orang-orang bertaubat, beriman dan beramal soleh, maka mereka akan masuk surga dan tidak dianiaya, dirugikan sedikit pun." Di dalam Quran surah Al-Ma'un ayat 4-5, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Maka waillah bagi orang-orang yang sholat, yaitu orang-orang yang lalai dari sholatnya." Goyu merupakan lembah yang berbau sangat busuk, yang sangat jauh kedalamannya dan berisikan nanah dan darah. Sedangkan Wail adalah lembah di neraka Jahannam, yang seandainya gunung di dunia dijatuhkan ke dalamnya, maka akan hancur lebur karena panasnya. Yang kedua, sengaja menunda ibadah ini juga akan dimasukkan ke dalam golongan yang menemui kesesatan dan golongan yang mendapat celaka. Selama ini manusia memahami bahwa menunda sholat hanya akan melanggar maksiat ringan. Padahal kegiatan menunda ini termasuk dalam dosa besar. Maka kecelakaanlah bagi orang-orang yang sholat, yaitu orang-orang yang lalai dari sholatnya. Quran surah Al-Ma'un ayat 4-5. Makna menyia-nyiakan sholat menurut sebagian ulama tafsir adalah sholat di luar waktunya dan suka meninggalkan sholat. Yang ketiga,
orang yang sholat namun sengaja menunda hingga akhir waktu tanpa alasan syariat, maka tergolong orang-orang yang munafik. Munafik merupakan sifat di mana seseorang berpura-pura mengikuti ajaran agama, namun sebenarnya mereka tidak mengakuinya dalam hati. Berikut ini kalam Allah dan hadis Nabi Muhammad SAW terkait hal tersebut. Sesungguhnya orang-orang yang munafik menyangka bisa menipu Allah, tapi sungguh Allah lah yang menghinakan mereka, yaitu ketika mereka diseru untuk sholat, mereka bermalas-malasan. Quran Surah An-Nisa ayat 142. Ini adalah sholatnya orang munafik. Ketika ia duduk mengamati matahari sampai ia berada di antara kedua tanduk setan, kemudian ia berdiri untuk mengerjakan sholat 4 rakaat. Ia hanya mengingat Allah sedikit saja. Hadis riwayat Muslim. Kemudian yang keempat, orang yang melalaikan sholatnya karena alasan duniawi juga tidak akan mendapat syafaat dari Rasulullah SAW di yaumul mahsyar kelak. Rasulullah SAW bersabda, "Janji antara aku dan umatku adalah sholat. Barang siapa yang tidak sholat, maka tidak ada ikatan janji apa-apa antara aku dan orang itu." Janji utamanya adalah mubalik yang rajin bersolawat, tapi tidak mau mengerjakan sholat, atau sudah mau mengerjakan sholat, tapi lewat waktunya. Kelak pada hari kiamat, jangan menagih janji, meminta syafaat kepada Rasulullah SAW. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, ternyata tidak cukup dengan menjalankan sholat saja, namun harus mengerti tata cara dan waktunya, sehingga tidak termasuk orang yang merugi dalam sholat. Semoga kita semuanya termasuk dalam golongan yang selalu menyegerakan sholat dan terhindar dari ancaman-ancaman tersebut. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bishawab. Demikian yang bisa saya bagikan, semoga bermanfaat untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.